Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadaburi wa tafahumi. Maka tetapkanlah dalam dirimu ketika engkau dalam keadaan membaca Al-Quran, tetapkanlah dengan tadabur dan tafahum, merenungkan dan memikirkan, mengambil kefahaman. Fa inna qalilan taqra'uhu minal Qur'ani mangat tadabburi wa tafahumi khairun min kasirin taqra'uhu minal Qur'ani biduni dzalika. Sebab sungguh bacaanmu yang sedikit dari Al-Qur'an tapi disertai dengan tadabbur dan tafahum, menghayati dan memahami, itu lebih bagus daripada bacaanmu yang banyak dari Al-Quran tanpa yang demikian itu, tanpa tadabbur dan tafahum. Membaca Quran sedikit dengan tadabbur dan tafahum itu lebih bagus daripada membaca Quran banyak tetapi tidak tadabbur dan tafahum. Maca Quran ya berusaha tadabbur, menghayati, merenungkan. Tafahum mencari kefahaman, memahami. Ya, yang paling bagus ya tentu saja membaca Quran banyak disertai tadabbur dan tafahum. Itu dah. Nanti juga ya lihat kondisinya. Kalau kita sedang berusaha menghafalkan ya ketika titik tekannya itu menghafalkan ya menghafalkan kan gitu dah. Nah, wis hafal baru tadabbur atau tafahum, atau proses menghafal itu sambil tadabbur atau tafahum. Atau niate iki pokoknya jenenge deres, mendaras, hafalan misalnya. Nah, tentu saja titik tekannya di situ. Qala ba'du salafi rahmatullahi alaihim. Salah seorang ulama salaf rahmatullahi alaihim mengatakan, la'an aqra'a idza zulzilat wal qaringah atadabbaruhuma wa atafahamuhuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu. Sungguh seandainya aku membaca surat Idza Zul dan Al-Qaringah disertai dengan aku melakukan tadabbur terhadap kedua surat tersebut dan aku berusaha memahami kedua surat tersebut, tadabbur dan tafahum, lebih aku sukai dibandingkan kalau aku membaca Quran seluruhnya, maksudnya tanpa tadabbur atau tafahum. Wasu'ila ba'duhum an qari'aini qara'a ahaduhuma al-Baqarah faqat wa qara'a al-akharu al-Baqarah wa al-Imran wabtada'a mangan wa khatama mangan ayyuha afdalu.
Salah seorang ulama salaf ditanyai mengenai dua orang yang membaca. Yang pertama membaca Al-Baqarah saja. Yang lainnya membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan Ali Imran. Dan memulainya wabtada'an ya. Dan memulai membaca keduanya apa ini? Memulai membaca keduanya mulai bersamaan membaca dan keduanya bersamaan pula selesainya. Mana yang lebih utama? Dua orang baca Quran misalnya setengah jam, yang satu hanya dapat Al-Baqarah, yang satunya lagi dalam waktu setengah jam bersamaan tadi dapat Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang utama di antara keduanya yang mana? Faqala alladzi, maka faqala alladzi qara Al-Baqarah faqat afdalu. Maka jawabannya oleh ulama salaf itu yang membaca Al-Baqarah saja itulah yang lebih utama. Qultu wa inna ma sara hadzal ladzi qara Al-Baqarah aksara fadlan ma'a annal akhara qara'a mislahu nahwan min marrataini likani qari'il baqarati likauni qari'il baqarati kana aksara tadaburon watartilan dalla ala dalika istighraquhu bi qiraatiha dalikal waqta alladzi qara'a fihi al-akharu al-baqarata wa al-imran dan seterusnya. Kataku Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang demikian itu bisa terjadi. Mengapa? Misalnya dua orang setengah jam, yang satu cuma Al-Baqarah saja, yang satu dapat Al-Baqarah dan Ali Imran dua. Kenapa yang jawabannya tadi yang lebih bagus adalah yang hanya dapat Al-Baqarah saja. Mengapa bisa begitu? Karena orang yang membaca Al-Baqarah itu, kenapa orang yang membaca Al-Baqarah saja itu keutamanya lebih banyak, sementara yang satunya membaca dalam waktu yang sama 2 kali lipatnya, sebab likoni qari'il Baqarah dan seterusnya itu tadi. Sebab orang yang membaca Al-Baqarah itu lebih banyak tadaburnya dan lebih pelan-pelan, lebih apa ini? Pelan-pelan ini maksudnya pelan di sini ini lawan katanya cepat, lebih pelan. Yang menunjukkan hal itu adalah istighraq ini menghabiskannya orang itu dengan bacaannya ke waktu tersebut, yang pada waktu seperti itu setengah jam tadi misalnya, yang lainnya bisa membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, sementara yang satu hanya selesai Al-Baqarah, berarti mesti membacanya lebih pelan, membacanya lebih tadabbur. Jadi maksudnya kemampuan membacanya sama loh. Yang satu bisa membaca lancar, yang satu ndak nduk, ayo jangan dibandingkan. Kemampuannya sama, yang satu dalam waktu setengah jam atau 1 jam cuma dapat 1 surat Al-Baqarah saja, yang lainnya dalam waktu yang sama itu bisa surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan kemampuan membaca yang sama. Bisa terjadi seperti itu, berarti yang pertama yang hanya selesai Al-Baqarah itu berarti kan dia mesti membacanya lebih pelan, lebih tartil dan lebih tadabbur. Ini mungkin diulang-ulang, mungkin diayati, mungkin dipahami dan seterusnya. Faqad tabayyana laka anna tadabbura wa tafahuma huwal maqsudu. Maka
jelaslah untukmu jawaban ulama salaf tadi bahwa tadabbur dan tafahum itulah yang dimaksudkannya. Maksudnya lebih utama di situ karena di situ tadabbur dan tafahumnya. Walladzi alaihi mengawwalu fi hali tilawati lil Qur'anil Karim walladzi alaihi al mengawwalu fi hali tilawati lil Qur'anil Karim. Dan yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan membaca Al-Quran Al-Karim itu adalah tadabbur dan tafahum tadi. Ini maksudnya mengenai. Fa'alaika bihi rahimakallah, maka biasakanlah engkau melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah mengasihimu. Amin. Jadi, baca Quran ini ya pelan, ora usah cepat-cepat. Tafahum, berusaha memahami dan berusaha merenungkan. Karena ngaji nahwu ya jadi penting ya sedikit-sedikit biar ngerti kata per katanya apa sedikit. Ya, pertama yang masih muda-muda, sudah sepuh-sepuh ya bisa ketuke. Ini nek isih muda jangan merasa sepuh. Nah, umurnya di bawah 50 tahun itu ya belum sepuh. Umurnya di atas 50 tahun itu ya sudah sepuh. Ini nggon umur ki ora iso di nek nggon ngaji kira-kira ngono kuwi ya itu dah. Beda nek nggon rabi ya. Ning maca ning Jawa apa sih? Sapa Kiai Subhan ya sing duwe pondok pesantren ning dalam gua itu loh. Istrinya yang resmi sekarang 3, dia sudah menikah 10 kali ya. Yang terakhir kemarin mlebu koran itu murid 74 tahun. Istrinya 18 tahun. Ya ora apa-apa padha senenge. Wis meteng ngono lho. Jenenge meteng. Terus Pak Un nandingi cerita, di tempat saya ada itu kiai 90 tahun, menikah dengan 17 tahun. Meteng ra Pak Un? Enggak. Oh ya aku mau ngera temandang. Nek iki meteng, tur wonge ya isih sehat kiai Sopan. Ya ampun lho kowe. Baru 34 tahun untune isih lengkap. Nek nggon foto lho, ya mbuh untuk palsu, mbuh untuk apa. Lanjur duwe iki merasa tidak usah tergesa-gesa rapi, ngono lho. Umur 70 tahun ya orang tua ternyata. Ada 90 tahun. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi muda atau tidak itu kan lihat kondisinya. Begitu juga dalam hal ngaji. 50 tahun ya sudah banyak pikiran. Biasanya sudah banyak pikiran secara fisik. Melihat juga harus pakai kacamata. Kacamata we ya wis nganggo kacamata we ya ora ketok misalnya. Ya ribet pikirannya arep ngapalke ya kangelan, arep niteni huruf ya angel. Ayo wis, penting ngaji ngrungokke. Ana ta sing iso dilakoni. Sing ora iso ya ayo wis manut. Tapi kalau di bawah 50 tahun kan masih muda. Pak On iki pira Pak On? 17. Aduh. Tapi kalau 50 tahun masih sehat, matanya juga masih sehat, pikirannya juga masih selo ya. Bagus kalau ikut ngaji apa-apa. Jadi jangan malas-malas ini yang masih muda-muda ini ngaji Quran malas. Ngaji kok melu ngaji bar ngisak kitab tok iki golongan manula. Nah, sanggo ngece Mas Andri barang usah deg-degan ya. Selamat datang para golongan manula. Maksudnya lagi ngaji ini bar ngisak. Bismillahirrahmanirrahim. Mahram yang sisan Mas Andre ya. Ngaji gelek tentrem. Wala. Ana e gombes mbene. Ngaji gelek tentrem mah donek-onekke marai sepet. Lah ngaji ki nek gelek tentrem ki ya bener. Nek kuwi tentrem ki nek wis ditandangi. Ana ta?
Ngaji ki golek benere piye. Ta, engko nek wis bener ki ditandangi, kuwi tentrem sing bener kan ta. Nek ngaji pamen butuhe gurune nentremke wae mbok salah mbok bener. Lah kuwi salah kuwi tentrem dalam kesesatan itu kan bahaya. Tentramlah dalam kebenaran. Ana ta? Ora tentrem nek nggon barang salah. Ngaji golek tentrem kok mah disindir terus gregeten ta menyang sisan. Oke kancane ngono ta. Nah, itu ngaji golek bener, orang golek. Yang kok nek wis bener, tentram dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentrem ya nang omah ndelok TV ra ngaji, ra salat, ra pos. Tentrem to. Ning tentrem dalam kesesatan itu. Engko nek mati dadi ra tentrem kan ta? Nek tentrem dalam hal yang sudah berusaha benar, itu nanti ya tentrem nalika urip nang donya, mati pun ya insyaallah tentrem. Walal Hasanul Bisri rahimahullah. Imam Hasan Al-Bisri rahimahullah mengatakan, "Inna man kana qablakum ra'au hadzal Qur'ana rasaila ilaihim min rabbihim wa kanu yatadabbaruna bil laili wa yunfidhunaha bin nahari." Sungguh orang-orang di zaman sebelum kalian itu mereka memandang Quran itu sebagai surat kepada mereka dari Tuhan mereka. SMS dari Tuhan, nek saiki ya. BBM dari Tuhan. Maka mereka yatadabbaruna, mereka mentadaburkan, merenungkan, baca berulang-ulang ketik di malam hari dan melestarikannya di siang hari. Jadi mengingat-ingat terus. Seperti surat itu, surat dari Allah untuk kita baca. Ya, itu loh. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama kana al-abdu ausangang ilman wa ma'rifatan billah kana aksara tadabburan lil Qur'an wa adama fahman fihi. Nah, ketika seseorang itu lebih luas lagi ilmunya dan kemakrifatannya, pemahamannya terhadap Allah, maka orang tersebut pasti lebih banyak tadaburnya terhadap Quran dan lebih agung lagi pemahamannya terhadap Al-Quran. Makin tinggi ilmu, makin tadaburnya akan panjang. Makin sedikit ilmu, ya tadaburnya tidak bisa panjang. Saya senang sekolah, senang kuliah, jangan-jangan ini supaya ilmunya banyak, supaya kalau membaca Quran lebih paham lagi, lebih tadabur lagi. Intinya di situ, nek mar golek ijazah macam-macam ya. Oke. Sekolah ngantek ganggu ngaji ya jane rugi ya ta. Maca buku, maca koran, maca Facebook, maca apa, itu semuanya untuk menambah pengetahuan, tambah ilmu supaya ketika membaca Quran makin bisa tadabbur, makin bisa faham. Makin faham. Intinya ini nang kono kuwi. Cuma memang kadang-kadang le gathok-gathok kayak gitu rada rumit. Dulu itu kan ulama-ulama abad pertengahan itu mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu bahasa, sastra, filsafat, matematika, fisika dan seterusnya, kimia dan seterusnya. Itu kan karena melaksanakan Al-Quran. Al-Quran menyuruh untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Karena makin berkembang ilmu dan teknologi, makin terbukti kehebatan Al-Quran. Makin terbukti kebenaran Al-Quran. Makin orang itu jadi paham yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Nah, terus
pindah neng Eropa ya ta, zaman perang salib pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembangkan untuk mengumpulkan harta benda, materialisme. Sehingga akibatnya orang nyambung saiki. Karena orang Islam itu belajar ilmu pengetahuan umum itu ya tujuannya kira-kira untuk seperti itu agar lebih memahami Al-Qur'an. Yang dimaksudkan Allah dalam Al-Qur'an, lebih bisa merenungkan Al-Qur'an. Mulai ya sekolah, sing do seneng sekolah lho, nek ra seneng ya ora apa-apa, ora kudu sekolah kok. Penting kan kalau ada yang dibaca, yang kira-kira bermanfaat, yang tidak baik, tidak bermanfaat jangan dibaca. Semono ngono. Nek maca soccer apa bola iki kaitane karo Quran rada angel ya. Lionel Messi memecahkan rekor ngono iki ayate Quran angel banget ya. Cristiano Ronaldo menyumbang untuk anak-anak Palestina. Oh iki ana sambungane, oh iki sedekah, infak kata nek Quran saya nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lagi giatkan karena ngajinya agak Quran. Teman-teman yang belum ngaji Quran lagi ya tingkatkan lagi, diajak lagi. Yo mulangke meneh. Diajak nyoroke Quran meneh. Gitu loh. Iqra, juz ngama Quran. Semangat lagi. Mumpung babe agak iki ya, engko nek wis 2 sasi, 3 sasi, 4 sasi wis lali bab iki, ayo gembos meneh. Ki rada wangun ngono lho. Ning nek nek blas ra dilakoni iki ming beban lha iki babe tentang baca Quran iki isih akeh jek iki ya to. Isih akeh to? Oh wis entek iki jan, sartek iki. Oh rada penak iki. Isih akeh ra iki? Sartek ya iki. Bab tentang baca Quran iki ya mesake Mas Andri to. Jadi ngono ki nek pas kita membaca topik apa ya. Jane mulangke itu yang membuat berat itu apa? Mungkin rasa malu mungkin. Jane enggak ada tau, seneng kok nek. Kita melihat semua orang itu pasti seneng nek mau ora tau ngaji Iqra terus gue kok melu ngaji Iqra itu kita ikut seneng kok. Bener. Betul. Kadang-kadang kan setan itu kan serasa mangke wis tuwa. Lah nek cara Pak Kiai anu je nek urung 50 irung tuwa, ora nek kowe iki mbok arep 20 kae jajal kowe ngilowo rak rupamu ki tuwa. Lah ming ra sida. Isin malu. Nanti ndak ketahuan ternyata belum bisa ya enggak apa-apa. Belajar. Kecenderungan iki nek malam Selasa malam Kamis ki ngajine sepi ya ta. Wah buaya iki malam Rebo. Ya gayeng ki ya ming bar ngisak le dak teko kuwi. Ora kok saka maghrib ki ya ora kondang asline. Ya. Saka bar maghrib gayeng kan apik. Nek kon milih misalnya kon milih karo santri ngaji bar maghrib bar ngisak. Milih anu kok nek saiki milih ngaji bar maghrib ana apa? Nek bar maghrib sithik masalah iki. Betul. Sore, aku kadang-kadang ya mikir-mikir lah, nek ngene iki terus ya, tidak semua santri seneng mulak nyoroke Quran iki, piye. Coba nek wis katam, nek kene katam ping 3, lantai margi, wis katam ping 3 to, ora apa-apa. Ning mulangke meneh ya rasah wong wis ping 3 kok. Nek reng katam ping 3 kok Parman kuwi ya kan isih mulangke. Ano ge katam pisan ya. Parman katam pira, Man? Ping pisan to? Oh, tak kira wis ping 2 ya, Man. Kuwi. Kok nek wis katam menan penak. Karek ngaji apa nahwu memeng ya ra ketang nahwu ming mukadimah. Kata dalam bahasa Arab itu dibagi 3, isim, fi'il, dan huruf. Bar kowe ora menyang, ya
Sing huruf sing endi, sing isim sing endi? Sing bingil sing endi? Barang ora iki ati sedikit demi sedikit. Karena untuk tafahum dan tadabbur Al-Qur'an kan ya ada minimal itu kan ono syarat minimal itu. Ya meskipun sudah ada terjemahan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan apa? Walidzalika ittasangal majalu fi tadabburil Qur'an wa fahmihi lil arifina billah minal ulama'ir rasikhina wal a'immati al muhtadina. Yang demikian itu kan tadi ada pernyataan kalau semakin luas ilmunya dan makrifatnya kepada Allah, maka akan semakin banyak tadabburnya terhadap Al-Qur'an dan semakin agung atau besar pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Yang demikian itu karena kita sangal majal iki karepe. Dengan makin luasnya ilmu maka makin banyak tadaburnya karena majalnya itu. Kaitannya itu. Ngono gak? Ora ya gak ya? Bener. Ya. Yang demikian itu kan dilakukan oleh para ulama yang rasikhin dan para pemimpin yang muhtadin. Rasikhin itu kan yang yang dalam, yang pintar tenan. A'immah yang para imam yang muhtadin yang mendapat hidayah. Kan ini harus dibedakan loh antara ilmu dan pengetahuan. Tapi kelingan meneh pas ndelok nang YouTube debat antara si Ulil karo cah-cah NU. Di apa kowe? Sudah dikelingan ngendikane Kanjeng Nabi, sapa tambah ngelmune ora tambah hidayahe, wong kuwi ora tambah kejaba ming tambah adohe saka Gusti Allah. Yang dimaksud ilmu ning kono itu kan yang dimaksud oleh Rasulullah kan pengetahuan. Maka hidayah itu lebih penting daripada ilmu. Hidayah itu kan cara mengelola ilmu toh, cara mengelola pengetahuan toh, agar diarahkan untuk menjadi semakin khusyuk kepada Allah. Nah, di sini kata kalimat al-a'immatil muhtadin, para imam yang mendapat hidayah. Nah, qala Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, qama bina Rasulullah SAW lailatan biqauli ta'ala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah SAW pada suatu ketika berdiri bersama kami, maksudnya sholat bersama kali di satu malam. Beliau membaca firman Allah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafur wa innaka antal azizul hakim. Kalimat itu kan, jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka memang mereka hamba-hambamu. Ini kan kalimatnya Nabi Isa, kalimatnya Nabi Ibrahim juga. Jika engkau mengampuni mereka, maka engkau memang zat yang maha tinggi dan maha bijaksana. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqra'ul ayata fi qiyamihi minal laili fayatadabbaruha hatta rubama saqata min qiyamihi min siddati khasyati wa khusungi rubama yamradu bisababi dzalika hatta yungata. Kemudian maksudnya ini Abu Dzarrin menceritakan bagaimana menghayati mentadaburi itulah. Ini kok ora diceritakan mengono ya iki kalimatnya. Ono ini lagi. Nah keterangannya lah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membaca ayat tersebut di dalam sholatnya, di dalam sholat malamnya. Kemudian beliau mentadaburinya, merenungkannya. Sehingga terkadang terjatuh Sayyidina Umar dari berdirinya karena begitu kuatnya rasa takutnya Sayyidina Umar dan khusyuknya Sayyidina Umar.
Dan terkadang Sayyidina Umar menjadi sakit sebab mentadaburi ayat-ayat tersebut. Hingga Sayyidina Umar sampai harus ditengok. Jadi kalau Sayyidina Umar membaca ayat itu dalam sholat malamnya, itu bisa pingsan. Gitu. Kadang-kadang kalau habis baca ayat itu sampai sakit. Gitu. Karena merenungkannya itu. Gitu. Ya. Ini nek pas dhewe wae, nek pas ana kancane maca ayat itu asibum, wah mengalaman kuwi nek pas dhewe ngono lho merenungkannya. Merenung itu kan sendiri ta? Betul lho. Nang TV ya kadang-kadang duduh-duduhke oleh nangis ya ora mutu. Nek maca ayat Quran dhewe, maksudnya tengah malam sepi ra ono wong weruh, ra ono krungu, ra ono anu lah. Merenungkan terus menangis. Itu bagus. Bak kanca maca Quran nangis dhewe, iki mungkin bagus mungkin. Memang benar-benar dia tidak aleman. Ning kemungkinan besar ki meng aleman. Makanya karena kemungkinan besar meng aleman ya ketika ada orang banyak itu membaca ayat terus kita poin kita itu terbangkitkan itu ya ditahan. Kalau ora mah dipolke. Bismillahirrahmanirrahim. Iki isih ya? Isih ayat-ayatnya iki ya? Wah iki tekan entake jilid iki ya. Wes menceng ora ngaji atau mulai Quran men tersiksa. Jadi kita biasakan di sini itu kalau kita habis membaca ilmu itu ya kita laksanakan. Kadang-kadang dulu saya itu sering lihat itu ngaji ya mengaji wae tadi ra tandangi. Jangan dibiasakan kayak begitu. Ngaji ki yo ditandangi ra ketang ping pirang sasi ngono lho hasile apa. Itu semacam keputusan rapat to ngaji. Keputusan rapat kan dilaksanakan, berusaha maksimal dasar. Kalau kita sudah biasa gitu nanti enak. Tapi kalau angin lalu terus ngono ki kayak pengajian kayak tanah ya mung piye ya to. Betul. Nanti enggak biasa, tidak main hati. Nanti ngaji itu bermain hati ya to. Hati kita yang kita mainkan. Karena orang ngantek aku tak kayak pelajaran kayak gombes-gombesnya didoi karena kayak lagi maksudnya kan ngono konsekuensi dari itu. Kita itu satu gitu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan itu satu. Apa yang sedang kita pelajari ya kita laksanakan. Raketang pisan. Mulangke pisan bar kuwi lali meneh. Jadi supaya gitu loh kalau saya khawatir kadang-kadang nek mau ngaji. Makanya aku rapatek happy kalau ngaji Mamerbo itu. Oke sing teko ngono iki kadang-kadang jangan-jangan aku ki mung ditunggu lucu. Ngono iki lho. Wah, itu kalau begitu itu bahaya itu iso tak bubarke tenan pondoke kan to. Nah ngaji itu kan harus dilaksanakan. Raketang bar kuwi engko lali meneh, ya baleni meneh. Makanya ngaji kan seumur hidup toh. Supaya yang sudah lupa tidak dilaksanakan teringat lagi, dilaksanakan lagi. Ya toh. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti makanya aku wegah ngisi pengajian neng Jopo itu kan karena aku khawatir itu. Aku gambleh ngomong rada ditandangi ya kesel lah. Ogah terima mancing neng pinggir kali ya. Itu maksudku Ada juga tau ngaji biyen zaman aku ya weruh neng Nokromo biyen. Di gurune kira dipatuhi ngono lho. Malah dek mbene aku krungu cerita gurune di cancel, dipecat. Ngaji pendak malam semua, segandeng ra cocok terus dipecat. Nah, itu kan hubungan apa itu? Hubungan guru murid kayak begitu itu. Nah, ada juga tadi wis ben nggawe wae men gambleh tujo. Ngono kita padha karo. Nah, itu loh makanya
Aku carane mengkondisikan itu kan dengan berbagai macam metode yang tidak kalian sadari itu. Ngono ki lho, kuwatirku ki engko nek terjadi terulang yang seperti yang pernah saya lihat itu. Waktu itu rombongan ngaji itu ya do nek karo gurune ya sendika dawuh nggih ning ngarepe. Ning burine ya bertentangan kan jangan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di rombongan itu aku ikut, tapi aku tidak ikut bersikap seperti itu. Tadi sing setia ya pas kelas itu dengan kiai itu ya mengaku tok. Ketoke lho sak ngatiku. Liyane iki ya mbuh. Saiki ora dadi apa-apa mung dadi mbuh mau. Nah ilmu ki ya manfaate ilmu itu kan karena ya kaya nang ilmu taklim mutangalim. Nek mamrebu diwacake taklim ya. Sakiman Memargi ini diwacake take Arab lho iki. Bukan hanya terjemahane cara idiat itu bukan. Nek maca ngene iki wae ora usah utawi iki iku kesuwen iki. Ngono lho, iki selak ngaji pengertiane. Fi qiyami ing dalam jumenenge sahabat Umar minal laili saking wengi. Oh suwen ngono kuwi iki. Kowe nek ngaji anu kok ya. Nek ngaji cara maca kitab. Ngono lho, nek ngaji pengertian ya wis diwaca terus langsung diterangke. Fatata baruha mongko angen-angen sapa sahabat Umar ha ing ayat hatta rubama sakota ayo kesuwen ngono kuwi iki ngono lho iki nek ngaji karo wong sing wis ngaji nahwu sharaf dan iki latihan maca kitab lah ngono kuwi taklim saya diwaca kalimatnya kemudian jelaskan waca kalimatnya jelaskan langsung wae rasa utawi iki iku mlebu ngono target 10 kali pertemuan katam taklim ini saragi koken lah koken ya ora ya jane ora memang aku mung kuwatir anu ya nanti wa qamata tamimud dari bihadil ayah dan seterusnya wallahu alam bisawab wallahu alam bimuratihi wallahu wa rasuluhu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.